Di pondok ini aktif di organisasi, kemudian juga saya dulu kebetulan megang di Departemen Seni Budaya. Kita juga di pondok. Oh, di pondok ya. Di founder salah satu salah seorang perintis teater, mendirikan teater tropis saat itu. Tapi nggak tahu setelah itu saya dipanggil oleh pengurus IGI DKI Jakarta. Saat itu ada almarhum Bu Yuli Rahmawati yang juga sebagai pendiri Ikatan Guru Indonesia, ada Pak Muhammad Ihsan yang sebagai sekjen. Saya dikumpulkan di daerah Bintaro saat itu kantornya dan diminta jadi pengurus IGI DKI Jakarta. Kalau dilihat dari persamaannya lebih banyak persamaan antara PGRI dan IGI. Tapi kalau perbedaannya antara PGRI dan IGI, IGI tidak ada PR. Oh, IGI tidak ada PR? Tidak ada PR-nya. Oh iya, PGRI. Iya, IGI tidak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, sahabat semua, bersama saya Cak Hamid di YouTube saya ya yang makin hari makin kece ini. Dan kali ini setelah sekian lama tidak berbicara pendidikan, kali ini saya akan berbicara tentang pendidikan kembali. Tapi sebelum itu sambut saja, ini adalah salah satu tokoh di dunia pendidikan. Sahabat saya yang sudah lama juga nggak ketemu, tiba-tiba muncul menjadi ketua IGI, Ikatan Guru Indonesia. Sambut saja di depan saya, Bro Danang Danhis. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Setelah sekian lama tidak berjumpa. Tidak berjumpa. Kita itu temen. Jadi Bro Danang ini teman sahabat saya awal-awal saya nyampe Jakarta. Jadi tahun 97 masih culun, mau masuk UIN dulu. Temen nongkrong di kampus waktu itu. Masih ingat kita ketemu itu. Kita masih rajin-rajinnya sholat. Oh, iya. Ke masjid terus ya. Di Masjid Fatwa. jam 5 sudah ketemu, kita nongkrong untuk sholat bareng. Pokoknya panggilan azan ke masjid, termasuk panggilan saat buka puasa. Saat puasa terutama nyari gratisan. Aktivis. Dan itu perjuangan kita itu dulu. Gimana, sehat-sehat, Bro? Alhamdulillah. Ya biasa lagi sibuk ngurusin guru-guru ini. Oh iya, betul. Lu itu keren sekali. Sekarang itu diamanahin untuk menjabat ketua umum ya Ikatan Guru Indonesia. Itu IGI itu apa, Bro? Ininya core gerakannya. Dan apa bedanya dengan PGRI gitu? Iya, ini pertanyaan paling banyak ditanya oleh orang ya. Entah dari guru-guru, pengawas, kepala dinas juga. Bedanya antara PGRI dan IGI. Sebelum saya jelasin tentang ini dulu ya, IGI ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari persamaannya lebih banyak persamaan antara PGRI dan IGI. Tapi kalau perbedaannya antara PGRI dan IGI, IGI tidak ada PR. Oh, IGI tidak ada PR? Tidak ada PR-nya. Oh iya, PGRI. Iya, IGI tidak ada PR. Jadi IGI ini dulu sebetulnya sebelum resmi sebagai organisasi profesi guru, kita namanya Klub Guru Indonesia, KGI. Klub Guru Indonesia. 2000, kemudian karena desakan banyak pihak bahwa kita perlu memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak, khususnya buat guru-guru, maka kita kemudian 2009 ya 26 November 2009 kita menjadi organisasi profesi guru dengan legalitas dari Kemhumkam. Ya, core kita sebetulnya misi organisasi guru itu kan 3 ya. Perlindungan, kesejahteraan dan kompetensi guru. Nah, Ikatan Guru Indonesia kita ini ngambil hitahnya di kompetensi guru. Jadi kita berpikir bahwa dengan meningkatkan kompetensi guru, kita berharap harkat, derajat, martabat guru ini juga bisa keangkat. Sehingga juga kesejahteraan guru juga bisa keangkat. Kira-kira itu. Oke. Jadi yang mendasari lu kemudian terjun ke dunia IGI ini apa? Soalnya setahu gua itu lu itu sebetulnya lebih ke anak teater kan? Anak teater dulu dari zaman kampus di teater altar ya. Tonggak dulu. Tonggak. Habis itu ada pecah tonggak, kemudian ada altar ya. Ya sebenarnya bukan pecah sih, itu sebagai sebuah
kebaruan. Iya. Jadi kemudian di situ terus kemudian saya kemudian tiba-tiba bukan lompat ya, kemudian ada di sini gitu. Makanya bilang ini metamorfosis yang luar biasa dari Bro Danang ini. Jadi saya kira banyak guru-guru di luar sana, terutama anggota IG pengen tahu sejarah Danang dulu gitu kan. Sejarah ketuanya ini seperti apa kan nggak ada yang bedah saya kira. Nah di forum ini kita baru pertama kali di sini gitu. Jadi baru pertama. Mau dari mana mulainya? Mulainya dari sejak itu, dari masa-masa kita itu zaman-zaman berkelindan di kampus itu, kemudian lu terjun ke sana itu mulainya. Lu kan dulu sempat setelah kita bersama itu kemudian setelah kita bersama-sama menembak itu kemudian lu sempat juga kalau nggak salah sebelum lu lulus sempat nyalonin presiden mahasiswa waktu itu ya. Dicalonkan. Itu apa ya? Gua agak surprise waktu itu gue tahu karena setahu gua apa ya? Lu orangnya yang agak sedikit lempeng-lempeng saja, tiba-tiba mau narik menjadi presiden itu. jadi itu dicalonkan waktu itu ya? Dicalonkan pastinya. Dicalonkan. Ya panjang lah ceritanya. Memang kalau dilihat dari sejarah, kita kan memang dari dulu di pondok ya. Di pondok ini aktif di organisasi. Kemudian juga saya dulu kebetulan megang di Departemen Seni Budaya. Kita juga di pondok. Oh di pondok ya? Di founder salah seorang perintis teater, mendirikan teater tropis saat itu. Dulu pelatihnya Mas Dinal dari Rendra, dari bengkel Rendra. Kemudian juga setelah itu ke 97 masuk ke kampus yang nggak jauh-jauh kan, ke teater juga aktif. Selain aktif di organisasi mahasiswa kan, di HMI, kemudian juga jadi ketua LSMI. LSMI juga di HMI. Dulu kan kita ketua LSMI, Lembaga Seni Mahasiswa Islam. Betul. Yang itu membawahi Sanggar Tonggak, Teater Tonggak, banyak tonggak vokal grup dan segala macam, termasuk kajian-kajian itu. Dan ya kesini-sininya kan kita disibukkan 98 dengan demo kan. Betul. Nah kita terjun bebas itu kemana-mana. Banyaklah pengalaman dan cerita di seputar itu. Kemudian ya masih di seputar kesenian karena kan kita memang sana kemari kita berpikir bahwa teater ini kan kayak kehidupan ya. Kita belajar banyak dari teater ya sampai kemudian tahun 2000 kita bikin Sanggar Altar. Altar yang itu sangat miris ya, kondisi sanggarnya ada di pinggir rawa, makanya Altar itu angkatan Lama Tonggak di atas rawa lagi itu. Oh gitu ya. Nah, kita bikin banyak gubuk di situ, tapi sebagai bagian dari proses kita berkesenian. Kemudian dicalonkan jadi presiden mahasiswa, dan setelah itu ya lulus kuliah, saya ngajar ekskul di berbagai sekolah dari ya keliling ke sekolah lainnya. Kemudian saya mengabdi di Yayasan Irtiko Kebajikan, Yayasan Yatim Piatu, dan saya pikir itu doa dari teman-teman adik-adik kita di Yayasan Yatim Piatu. Irtiko Kebajikan itu yang di Rempoa ya agak dalam untuk saya baru ingat ya. Ada lapangan di situ. Belakang lapangan itu. Betul. Kita berkhidmat di situ mengajarkan teater. Berapa tahun lu ngajar di situ? Lumayan lama sih ya, 2-3 tahun kalau tidak salah itu. Jadi memang ya itulah berkahnya dari situ. Kemudian sambil itu saya dapat tawaran ngajar di BINUS setelah sekian banyak lamaran layangan, dan lamaran semuanya itu selalu kita tulisnya ingin menjadi guru drama atau guru teater. Guru teater. Iya, tapi pas saat interview selalu diminta kalau bisa jadi guru agama aja deh gitu. Oh gitu. Dimintanya jadi guru agama. Guru agama, udah lulus TOEFL, udah lulus interview segala macam, udah nego gaji. Tapi ujung-ujungnya nggak usah jadi guru drama, nggak usah jadi guru teater, tapi jadi guru agama aja deh.
muka lu bukan muka drama. Muka ustad bro. Gitu ya. Tapi akhirnya menemukan takdirnya sendiri di BINUS. Di BINUS. Saat itu namanya BINUS International. Itu tahun berapa itu lu ngajar di BINUS? 2005. 2005 itu setelah mengalahkan. Sampai sekarang masih di BINUS? Masih, jadi udah berapa? Udah 16 tahun ya? 16 tahun. Wih. Iya, 16 tahun. Kan 2005 sekarang 2021. 16 tahun kita ngajar, namanya itu art performance. Jadi karena di BINUS itu kurikulumnya internasional, pakai IB International Baccalaureate, jadi semua pelajaran itu sejajar, setara. Pelajaran musik, pelajaran seni, pelajaran drama, pelajaran apa semua setara. Nilainya sama semua. Kalau misalkan tidak lulus di satu mata pelajaran ya otomatis akan mempengaruhi yang lain. Bukan sebatas ekskul atau iya, karena dianggapnya ekskul kan. Ya dari situ singkat cerita tahun 2000 saya kan sering ikut seminar ya. 2005 kemudian akhir 2005 awal 2005 itu kemudian kita dipanggil untuk simposium nasional di Senayan pas bertepatan dengan Hari Guru Nasional, tapi nggak tahu setelah itu saya dipanggil oleh pengurus IGI DKI Jakarta. Saat itu ada almarhum Bu Yuli Rahmawati yang juga sebagai pendiri Ikatan Guru Indonesia, ada Pak Muhammad Ihsan yang sebagai sekjen. Saya dikumpulkan di daerah Bintaro saat itu kantornya dan diminta jadi pengurus IGI DKI Jakarta. Saya masih bingung buta apa itu yang harus saya lakukan. Ketika saya diajak berkeliling ke sekolah-sekolah, ternyata luar biasa bahwa banyak sekali guru-guru Indonesia ini yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Jadi mereka perlu kita bantu meningkatkan kompetensinya baik dari segi melek IT, kompetensi pedagogik dan segala macam. Yang selama ini saya pikir di BINUS ya kita semua lengkap gitu. Di BINUS apa yang kurang ya? Apa yang kurang? Enggak ada yang kurang di situ. Teknologi mendukung, bahasa Inggris bagus semua, fasilitas semua udah terjangkau. Tapi kita kerjaan kita sebagai guru pulang ngajar, gurunya sejahtera, dapat gaji, selesai. Kita nggak mikir, nggak ada tantangan, nggak ada apapun. Ketika kita diceburkan ke IGI, kita datang ke sekolah-sekolah, kita lihat begitu banyaknya guru-guru yang ternyata masih membutuhkan uluran tangan kita bantu. Itu baina sama wal art itu bro. Jadi perbedaan itu jangan jomplang pasti kan. Jadi dari yang sangat mapan BINUS gitu. Iya. Bisa dibilang seperti itu ya. Dan disitulah lu kemudian terpanggil untuk kemudian lebih dalam masuk ke IGI. Ya bagaimanapun juga kita kan makhluk sosial yang memiliki empati, simpati dan segala macam, dan itu saya pikir itu udah panggilan jiwa ya. Bahwa kita yang sebelumnya aktif di teater yang biasanya juga tidak dibayar, melakukan pentas di panggung, kita persiapkan malah saweran modal sendiri biasanya kan. Saya ingat dulu pertama pertunjukan di Aula Insan Cita itu sampai Rp2.000 tiketnya. Betul iya. Iya 2.000. Gue ingat. Kita bikin pementasan 2.000. Nah ini sekarang kita berpikir guru-guru yang notabene ini adalah garda depan untuk kemajuan pendidikan Indonesia, yang mereka seharusnya kualitasnya ini harus meningkat, ini mereka bisa stagnan kalau kita nggak turun tangan gitu. Kalau kita nggak tahu bahwa ternyata ada guru-guru yang masih membutuhkan bantuan kita. Bayangkan kalau misalkan seluruh katakanlah guru-guru yang sudah mapan, guru-guru yang sudah merasa nyaman, enak, dia ada di lingkungan itu, tapi dia nggak pernah mau lihat ke dunia luar bahwa banyak guru-guru yang masih membutuhkan, dan terus selamanya di situ kan ya nggak akan ada. Kalau di IGI sebutnya moto kita tuh sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama. Nah itu spirit itu nggak akan kita dapetin tuh kalau kita nggak keluar dan melihat secara fakta di lapangan seperti apa. Betul. Iya. Jadi itu artinya lu dari teater ke IGI ini sebetulnya masih inline itu ya, karena teaternya lu guru teater kan, guru acting yang kemudian ngurus organisasi kan. Dan artinya juga bisa dibilang bahwa sebetulnya mimpi lu, gue ngeliat itu ketika kemarin tiba-tiba dapat flyer bahwa lu terpilih sebagai ketua IGI, gue kira ini mimpi yang tertunda lah, ketika Japres nggak terpilih di WIN, kemudian jadi pemimpin nasional Ikatan Guru Indonesia. Ya setiap orang ada garis takdirnya masing-masing. Gue nggak nyangka soalnya. Ya banyak yang nggak nyangka itu. Tapi orang kemudian kalau bilang bahwa dulu
nggak jadi atau nggak lolos di presiden mahasiswa, kemudian sekarang jadi megang di ketua umum organisasi nasional yang mungkin disiapkan untuk ini sekarang. Betul. Ya tantangannya banyak dah. Tantangannya nanti di segmen berikutnya aja. Yang pasti gini, lu kan waktu teater segala macam itu banyak bertemu dengan orang juga kan. Kalau nggak salah kalau di Facebooknya coaching dengan artis ada beberapa yang lu latih juga kan. Lu latih atau kayak gimana yang kayak gitu tuh dengan Dini Aminarti atau siapa gitu lu waktu itu? Ya kalau bicara masalah acting ya drama, kayaknya kita udah sampai pusat tertinggi pencapaian kalau course ya. Karena kita udah dapat Hollywood workshop. Langsung sama Margie Haber. Margie Haber itu dia adalah director, juga trainer, dan juga pencari bakat di Hollywood. Dan kebetulan saya saat itu dapat kesempatan bersama artis-artis untuk dapat workshop itu. Kalau nggak salah 3-4 hari. Dan saya terpilih kebetulan saat itu dapat dinner. Dinner bareng sama Margie Haber. Kemudian kita ngobrol lah banyak segala macam terkait dengan ya bukan saja acting ya, banyak hal. Jadi saya pikir ternyata itu yang diajarkan oleh Margie Haber ya, gaya-gaya Hollywood itu sebetulnya baliknya ke literasi. Bayangkan selama beberapa hari kita itu gak bisa menuntaskan cara membaca naskah yang benar. Itu menarik. Bukan karena pronunciation kita pakai bahasa Inggris ya, bukan. Tapi karena ada cara pengungkapan, memahami bacaan, kemudian cara mengungkapkan diksinya gitu ya, supaya sampai ke penonton itu kita belum dapat itu, walaupun artis-artis sinetron yang ikut ya. Gitu. Mereka belum sama-sama sampai itu, ulang lagi, retake lagi segala macam. Nah itu jadi menarik, saya berpikir sekarang bahwa ternyata yang diajarkan di sesi itu bukan sebatas bagaimana orang bisa berakting, tapi bagaimana memahami konsep dari naskah yang diberikan. Kemudian mendeliver itu menjadi sampai kepada itu orang audiennya. Expert bilang yang paling baik itu seorang aktor bukan aktor yang menangis di atas panggung, tapi bagaimana si aktor bisa membuat penonton menangis. Iya. Itu kedalaman sampai situ. Iya. Nah, itu kan artinya butuh ini kan. Penjiwaan, penjiwaan segala macam. Ya, menarik. Pokoknya gue ngelihat kayak gini aja, yang terbayang oleh gue itu ya lu anak teater gitu aja gitu. Iya, dan kita nggak malu kalau kita bilang kita anak teater. Nggak apa-apa, karena gini, anak teater itu salah satu manusia yang Allah berkahi. Kenapa? Dia itu rata-rata orang yang cerdas, bro. Gue anggap orang yang cerdas. Kenapa? Karena ya kalau nggak cerdas nggak bisa menerjemahkan naskah, literasi itu menjadi acting, nggak bisa mendeliver pesan itu sedemikian rupa kepada audien, kepada penonton gitu. Itu butuh kecerdasan. Iya. Dan itu yang jadi masalah kita sekarang di guru itu. Literasi. Literasi, numerasi, karakter. Literasi dulu deh gitu. Kenapa misalkan literasi kita lebih rendah gitu dibanding negara-negara lain, bahkan urutannya di bawah. Karena mulai dari situ aja kita bisa lihat bahwa pemahaman kita terhadap konteks bacaan segala macam itu rendah. Bahkan cara penulisan, misalkan guru-guru yang mohon maaf, misalkan dia biasa menulis di WhatsApp dengan kata-kata yang kalimat yang disingkat-singkat. Singkat, betul. Barangkali seharusnya ditulisnya barangkali tapi ditulis barang X gitu. Gitu. Ya, barang X. Kemudian banyaklah kata-kata yang disingkat. Nah dari situ karena kebiasaan itu sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini diharapkan untuk bisa membangun literasi, tapi kita kadang-kadang nggak bisa merefleksikan diri kita sendiri. Menarik, banyak sekali lah. Nah, pengalaman dalam dunia acting itu ada nggak yang kemudian lu bisa terjemahkan dalam memimpin ini? Circle of attention itu apa tuh? Salah satu teori yang saya pahami dari Stanislavski's metode ya, metode realism itu yang dibangun. Salah satunya circle of attention. Bagaimana kita bisa memfokuskan
Kalau di teater itu fokus pada satu titik sehingga kita bisa melakukan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan yang director harapkan. Nah di IG ini juga sama. Bagaimana kita bisa fokus ke satu tujuan. Ini kan kita banyak cobaannya, tantangannya segala macam. Tapi kalau kita bisa fokus pada tujuan, maka kita secara nggak langsung tuh kita punya visi misi yang sama yang kalau bahasa saya itu bisa kita selaraskan sampai gerakan-gerakan kita mendukung ke arah tujuan yang kita harapkan. Nah itu di teater kan yang paling pertama konsentrasi. Iya betul, konsentrasi pasti. Mau baca naskah, mau dialog, mau apa, yang paling pertama itu fokus. Davir ini anak teater nggak salah nih. Davir anak teater nih, Davir. Jadi belajar loh sama Danang. Ini suhunya teater nih. Enggak lah, masih banyak teman-teman. Kita kan cuma ngambil teater sebagai bagian dari hidup. Ya circle of attention, bagaimana kita bisa fokus, relaksasi segala macam. Kan kalau di teater dulu kan latihan olah vokal, olah tubuh, segala macam. Ya sebetulnya kelihatannya basic ya. Tapi ternyata sekarang orang coba lihat jadi YouTubers, jadi segala macam, dibutuhkan public speaking, segala macam. Kalau nggak terolah vokalnya, udah bablas. Gua aja sampai olahraga bro, olahraga vokal gitu namanya, olahraga announcer. Karena ada beberapa yang kadang belipet segala macam gitu kan. Ternyata itu akhirnya belajar juga gitu tentang teknik itu gitu, mau nggak mau setelah bikin YouTube ini. Karena kalau di konsultan kan naskahnya itu saja kira-kira kan gitu kan. Kalau lagi pelatihan segala macam. Kalau di sini kan berbagai tema, berbagai narsum yang berbeda gitu. Jadi harus lebih siap gitu. Dan akhirnya itu pasti menarik karena kan belajar karakter ya, macam-macam orang. Betul. Nah, kalau di kita guru, nah ini juga menarik, kita sebutkan diferensiasi. Nah, itu lagi marak-marak ini. Kita nih di kelas kan banyak karakteristik murid yang berbeda-beda kan, profil murid yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita jadi guru itu menyamakan semuanya sama, padahal setiap orang punya bakat yang berbeda-beda. Betul. Kalau nggak punya ilmu teater, kalau nggak pernah mau atau bisa memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda itu, nah kita juga mungkin nggak punya bekal untuk jadi guru yang baik. Iya. Itu makanya di teater kan kita sering dihadapkan banyak di naskah, banyak tokoh segala macam. Sesungguhnya kita sedang mempelajari karakter. Betul. Kalau udah terbiasa mempelajari karakter, kita kan tahu, ngerti harus bagaimana gitu kan. Bersikap, menyikapinya. Sama kayak di kelas juga seperti itu. Iya. Artinya sebetulnya dalam konteks ini, ketika lu memimpin IG ini, lebih banyak dipengaruhin oleh referensi lu dalam berteater atau mempelajari teater. Itu nggak bisa dipungkirin. Ketenangan kita memimpin, kemudian bagaimana kita bisa cari solusi dari masalah yang ada, kemudian berhadapan dengan orang. Iya. Itu makin kegambar gua. Makin kegambar, makanya wajar terpilih kalau begitu. Selain juga memang kita kan ngambil kuliah S2 S3-nya di SDM. Itu memperkuat teori-teori organisasi yang kita pelajari di kampus, kita terapin di organisasi yang sekarang lagi marak, misalkan terkait dengan change management kan, perubahan, gimana sebetulnya guru-guru ini bisa berubah, kemudian apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita bantu dan segala macam. Nah itu menarik lah. Oke. Nah lepas dari situ, gue pengen yang agak santai dikit. Keluarga, anak berapa bro? Anak 3. Yang pertama di pesantren kelas 2 SMA Aliyah kelas 5 ya. Yang satu kelas 3 SMP, yang satu lagi di rumah. Istri 1 kan? Istri 1. Anak 3. Yang dulu zaman kuliah itu ya, masih itu teman dari dari semester 2 itu sudah kita tempel dan kita lepaskan. Sudah di booking dengan persaingan yang sangat ketat sekali. Jadi itu ternyata itu yang jadi jodoh lo ya sekarang. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga sampai akhir lah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana teater itu mempengaruhi
hubungan lu dengan istri segala macam. Sering banyak drama lu di keluarga. Nah itu karena kita udah sering banyak drama di panggung, maka di rumah itu udah nggak ada drama lagi. Oh nggak ada drama. Ya semuanya sudah asli. Udah asli. Iya. Kalau kira masih drama. Kalau kita masih jadi aktor di rumah, nah ini udah nggak bisa lagi kan. Gue kira ilmu teater itu diterapin biar kemudian istrinya dengar. Iya. Nah, buat teman-teman ini temanya jadi teater nih. Temanya jadi teater. Yang pasti kan Bro Danang ini yang gue lihat dari dulu memang orangnya kalem banget, kalem slow gitu ya, kalem slow tapi terukur. Jadi selalu terukur, ngomongnya dipersiapkan, ngejawabnya dipersiapkan dengan matang gitu kira-kira. Dari tadi tuh ada jeda lag dikit-dikit gitu ya. Itu kan menjawab nggak langsung gitu. Dia tuh selalu memilih diksi segala macam. Ya ada skenario-nya tuh. Skenario-nya. Iya. Gua udah mau jebak-jebak aja, tetap aja dia nggak mau kepancing rupanya. Nah, jadi wajar lah jadi memimpin IG dan saya kira dengan ketenangan Danang ini IG ya saya kira akan maju gitu, akan maju. Amin, tentunya jadi dukungan dari semua pihak. Amin. Jadi itu saja teman-teman semua obrolan saya kali ini. Yang pasti tadi Danang ini sahabat saya, teman saya di kampus yang non Madura itu pertama kali. non Madura. Karena di Madura saya 4 orang dulu waktu itu berangkat ke Jakarta 4 orang. Terus kemudian interaksi pertama saya itu dengan non Madura itu adalah lu, teman sholat segala macam, teman belajar gitar waktu itu. Ingat gitar gua dicolong orang. Oh iya. Jadi dengan sahabat kita itu Bro Rahmat waktu itu. Bro Rahmat ya. Bro Rahmat kemana itu? Yang menemani di komplek itu YIN. Dia standby menunggu tiap kita. Pagi ada habis subuh. Betul, dengan bahasa medoknya yang Jawanis itu. Aduh kangen. I love you Rahmat. Kemana lu? Mudah-mudahan dia nonton. Cuma mudah-mudahan nonton. Lu DM gua. Jadi itu soalnya sangat memorable. Dengan memorable. Kita itu masih agak sama-sama culun waktu itu, Bro. Jadi nggak terpikir gua di sini, lu di situ, gitu kan? Sudah memimpin organisasi yang luar biasa, ngajar di BINUS gitu, yang sangat prestisius itu, gitu. Dari itu berangkatnya padahal dari gang Semanggi 2, Semanggi 3 waktu itu. Ya sekarang juga masih sama lah. Makanan nggak beda. Favorit kita kan paling di warteg. Ya. Melesetnya pecel lele polsek lah. Iya. Sekali-sekali. Ada mitana kan, yang air cuci tangan bisa diminum. Karena tidak sanggup membeli aqua. I love that. Ampun. Tapi Danang yang dulu tetap Danang yang saya kenal. Yang sekarang itu tetap kalem gitu. Jadi itu saja teman-teman semua. Kita lanjut dalam sesi yang berikutnya yang agak berat-berat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.